Bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya tiba-tiba diam, pasti ada yang sedang ngobrol. Bisa keganggu ngobrolnya. Itu teh nyindir ya. Tapi biasanya terus diam. Nunduk dan diam biasanya. Jangan ngobrol di majelis ilmu kecuali darurat. Usahakan supaya lancar zikirnya. Selain doa, kita harus mujahadah. Doa minta jadi ahli zikir, kita latih supaya zikir membuat kita istiqomah nanti Allah Subhanahu wa taala. Kita terus usahakan supaya zikirnya lebih mudah. Kurangi bicara yang tidak ada manfaatnya. Karena setiap kali berbuat baik dengan ikhlas akan berbuah kebaikan lainnya. Kalau kita banyak ngobrol, banyak celetak-celetuk, banyak komentar, banyak tanya yang tidak manfaat, banyak menceritakan, banyak adu argumen, banyak debat yang tidak ada nilai zikirnya, susah nanti zikirnya. Kurangi maksiat mulut ini. Dahlah. Falyaqul khairan aw liyasmut, berkata baik atau diam. Yakin baik, bicara. Kurang yakin, diam. Ini rankingnya begitu. Bicara baik, itu yang tertinggi. Kalau tidak berhasil menemukan niat, isi, dan dampaknya yang baik, diam. Wah, kalau diam, saya dianggap bodoh. Terus apa yang salah dianggap bodoh? Justru cerdas. Dia tidak mau celaka dengan mulutnya. Kalau tidak ada manfaat, diam. Orang yang membiasakan bicara baik dan diam, Allah insya Allah memudahkan zikrullah. Ada zikir yang lain yang membuat kita lebih mudah? Ada. Bisa asma Allah, bisa seperti ini. Syukur kalau sudah hafal, kalau belum, bisa bicara saja. Wahai Allah, Engkau yang menciptakan langit dan bumi ini. Engkau pemilik segala-galanya. Tidak ada satupun yang ada ini kecuali ciptaanmu. Ya Rabb, semua manusia ini Engkau yang membentuk. Engkau yang menghidupkan. Engkau yang memberi rezeki. Engkau pula yang mengurus lahir batinnya. Ya Allah, lihat para pedagang. Itu hamba-Mu ya Rabb. Engkau lah yang memberi rezeki. Walaupun berderet dagangannya banyak, semuanya Engkau yang mencukupi. Mata lihat ciptaan, hati suara apa? Agim hadirin ya. Menyerupai, enggak begitu mirip. Kalau ayam dengar, tengarti katanya. Bukan kaum kami. Telinga mendengar ayam berkokok gitu, berkongkorongok ya. Ingat siapa? Allah. Oh ya Allah, Engkau lah yang menciptakan ayam. Ayam tidak milih jadi ayam. Pas lagi makan, ya Allah, ini juga daging ayam. Ya Allah, Engkau lah yang menciptakan ayam, menghidupkan ayam, jadi pandangan indah, jadi makanan. Masya Allah. Benar? Itu zikir. Lihat cecak. Gimana cecak? Gak usah memaksakan diri. Cecak. Saya belum dengar. Cecak makanannya nyamuk. Nyamuk punya sayap.
Cecak tidak punya sayap. Ini zikir hebat nih. Wow, ya Allah. Engkau ciptakan. Nggak kena aja. Nggak kena. Makan. Apa yang kau perlihatkan? Betapa rezeki itu lebih hebat ngedeketin cecak daripada cecak nyari rezeki. Benar? Coba kalau cecak nyari nyamuk, wah, depresi itu. Turun ke sini, jalan dikit kesedot vakum cleaner. Mau turun ke tangga keinjak, nyebrang kelindes, sampai ke pinggir dekat got dipatuk ayam. Kapan makannya? Engkau yang mengatur. Itu zikir. Nyamuk ini ceritanya. Aduh ya Allah, Maha suci Engkau, Alhamdulillah yang menciptakan saya jadi orang, tidak jadi nyamuk. Ini zikir hadirin. Coba kalau kita jadi nyamuk, mencari nafkah aja jiwa kita terancam. Berapa banyak nyamuk yang wafat sebelum jumpa dengan rezekinya. Horor hadirin, horor banget. Masih mending duel ya. Nyamuk, kitanya segede nyamuk lah itu. Ini lawan ini. Nyamuk segede upil, segede itu. Seperti saya lawan atap ini. Nggak kedengaran oleh kita, tapi hembusan segede gini, ya Allah. Nyamuk mencari nafkah, dikejar-kejar tangan kita, belum disemprot lagi. Wah, tetesan semprotan kecil, tapi segede nyamuk itu, segede kita beleduk begitu. Lagi makan juga tidak tenang. Berapa banyak nyamuk yang gugur lagi makan, geprek, gepeng hadirin. Aduh, cilebet. Ini serius, ini zikir hadirin. Allah memperlihatkan nyamuk supaya kita syukur. Kita tidak segawat itu nyari rezekinya. Bayangkan kalau saudara ngantor dikejar-kejar atasan bawa pemukul segede gini. Bisa gepeng. Nggak apa-apa zikirnya begini. Emang zikir ini. Selesai makan, udah berat, tangki penuh. Lihat tembok merah-merah, artinya apa? Semoga syahid. Goplok kena tembok, japlot sini merah, dan puas kita tuh. Alah, ya Allah, semoga nyamuk. Tapi dia mah nggak begitu ngerti mungkin ya. Tapi nyamuk bertasbih. Hujan. Gak ada yang bisa diingat selain Allah. Hujan bukan karena awan berkumpul dalam suhu tertentu menurunkan hujan. Tidak ada. Hujan bukan karena cahaya matahari, air menguap lalu terkumpul. Itu gak ada Allahnya itu. Fisika seperti itu kurang tauhid. Allah yang memerintahkan matahari bersinar, air syariatnya dengan panas matahari diperintahkan naik, pakai perintah Allah semuanya, dikumpulkan oleh Allah dalam bentuk awan di satu tempat yang Allah kehendaki, diturunkan dalam bentuk butiran hujan tepat di tempat yang membutuhkannya, jumlahnya tepat menurut perhitungan Allah, dan semua tetesan air bertasbih kepada Allah. Siapa yang mau mencela air? Zikir. Begitu. Termasuk saudara melihat saya. Tadi ada ibu-ibu yang ngomong kemana aja. Ada. Belum pulang. Nggak jadi ah. Mata lihat makhluk, hati ingat Allah, ya Rob.
Itu yang pakai sorban itu adalah makhluk ciptaanmu. Udah lama itu dia hidup. Jangan gitu-gitu amat ngomongnya. Kasihan. Tiap waktu bagian ceramah, engkau tahu yang diceramahkannya. Ini zikir hadirin. Kasihanilah yang pakai sorban itu ya Rob. Ujiannya berat. Engkau takdirkan jadi pimpinan pesantren sebagai ujian. Engkau tahu niatnya, hatinya, ilmunya, amalnya. Allah tahu. Tolong ya Allah. Yang pakai sorban itu bimbing agar ikhlas menyampaikan ilmu. Dan bimbing agar yang disampaikannya benar. Dan tolong agar bisa mengamalkannya. Itu zikir hadirin. Saudara zikir lihat yang ini. Daripada itu kenapa pakai perban? Ini bukan perban, sorban. Sama lihat siapapun. Kalau sudah menikah, lihat istri, lihat suami. Yang diingat siapa? Allah. Misal ya, ini ada masa keemasan, udah lama nikahnya. Ya Allah. Dulu mah nggak kayak gini ciptaan. Siapa yang ketawa? Nggak usah ketawa kayak gitu. Nggak boleh begitu. Dulu mah engkau ciptakannya kayak gini. Kenapa sekarang ngariut begini? Itu zikir yang tidak pada tempatnya. Nggak apa-apa. Sesuka Allah. Dibikin tua. Ya kan? Tua kita ini. Pas bercermin, mata lihat cermin, hati ingat Allah ya Allah. Ini ciptaanmu. Oh, engkau sudah ciptakan uban. Oh, kulit makin keriput. Ya, apa yang kau kehendaki terjadi? Mata lihat tubuh, hati ingat Allah. Bisa berhenti zikir tidak? Enggak bisa berhenti itu. Karena setiap yang dilihat pasti ciptaan Allah. Pasti milik Allah. Pasti yang mengurus adalah Allah. Tidak bisa lupa kepada Allah. Jadi bukan hanya lihat langit, oh bintang ciptaan Allah, yang diajak ngobrol ciptaan siapa? Jangan cuma lihat boneka, boneka sekarang canggih-canggih, robot canggih-canggih, insinyurnya tuh pada pinter sekarang. Lihat boneka dipuji insinyurnya. Kenapa lihat adik yang memainkan boneka tidak muji Allah penciptanya? Halo? Lihat lukisan kucing, lukisan gunung, dipuji pelukisnya. Kenapa lihat gunung betulan tidak memuji Allah? Ada patung Madame Tussauds itu apa ya, yang dalam Islam tidak boleh sih bikin patung gitu. Tapi ada yang terkagum-kagum. Hah? Luar biasa yang bikin patung ini. Mirip sekali orang. Patung dipuji yang bikinnya. Yang diajak ngobrol, nggak dipuji penciptanya. Ini hijab. Latih sekarang. Mata melihat ciptaan, hati ingat penciptanya. Setuju? Dilatih doa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, dan mujahadahnya seperti itu. Saya berniat mau melihat ciptaan Allah, yakin tidak bisa berhenti zikir. Sok aja niat, saya berniat melihat mobil buatan Jepang. Yakin sepanjangnya Jepang. Itu zikir Jepang tuh. Ya kan? Sekarang umroh, masuk toko, melihat Made in China, Cina. Tas bikinan Cina, sejarah Cina. Zikir tuh ke Cina. Hanya dengan niat
melihat buatan Cina. Sekarang niatkan, saya mau melihat buatan Allah. Ada gitu yang bukan ciptaan Allah? Tidak ada. Hanya dengan satu niat tuh, melihat ciptaan Allah. Belum lagi sekarang saya ingin zikir bagaimana Allah memberi rizki. Gitu asik lagi. Lihat toko, lihat warung. Ini lalu lintas rezeki itu Allah yang ngatur. Maaf cerita ini. Suatu saat ada tugas dakwah di Amerika. Di sini mau dicukur, tidak sempat. Akhirnya pergi ke Amerika di satu daerah. Karena udah tidak nyaman, dicukur. Masya Allah. Jauh-jauh dari Indonesia, nganterin rezeki tukang cukur di Amerika tuh. Itu habis oleh ongkos hadirin yang. Tapi kalau rezekinya di sana, ke sana tuh. Belum lagi zikir tentang jodoh. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawadah warahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Surat Ar-Rum ayat 21. Jodoh itu tanda-tanda kebesaran Allah. Benar-benar. Sini santri ikhwan banyak, santri akhwat banyak. Apakah pada jodoh? Enggak. Ini santri karya di sini berapa? 1.300. Acungkan tangan. Santri ikhwan yang belum nikah. Cung sebagian. Yang sudah jangan ngacung. Oh iya katanya. Acungkan tangan santri akhwat yang belum nikah, ngacung. Itu lihat jebret aja ya enggak? Udah tempatnya bareng di sini. Dah enggak tuh. Kenapa enggak sebal ninggalin? Tapi ke tempat lain laku, bukan laku jodoh gitu ya. Begitulah harusnya ingat jodoh, ingat Allah. Ada dokter ahli bayi tabung, tidak punya anak. Istrinya diminta berproses bayi tabung, gagal terus. Orang lain pada jadi, istrinya enggak jadi. Kenapa? Karena yang menciptakan adalah Allah. Ada yang mati-matian ingin punya anak. Ada yang pakai KB rutem tunji setahun hiji setahun. Gimana ini? Allah yang ngatur. Harusnya jadi ingat Allah. Halo? Asik hadirin, asik ingat Allah seperti itu tuh. Nikmat, tidak ada yang paling nikmat dalam hidup ini selain zikrullah, ingat Allah. Coba ya, perang Hamas Palestina dengan Israel. Kalau hanya melihat berita saja bisa membuat kita goncang. Kita secara manusiawi sangat prihatin dengan keadaan di sana. Tapi jangan sampai lupa ada Allah yang menciptakan semuanya, yang mengetahui apapun yang terjadi. La yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah di bumi maupun di langit. Mau sembunyi di mana saja tentara Israel, Allah tahu. Mau sembunyi di mana saja Hamas, Allah tahu. Allah tahu siapa yang lapar, siapa yang haus, siapa yang sedih, yang meninggal. Semuanya hanya bisa terjadi biiznillah. Tidak ada orang meninggal kecuali dicabut nyawanya oleh malaikat atas perintah Allah pada waktu yang ditetapkan, di tempat yang dikehendaki, dengan cara yang diinginkan Allah. Itu pakai iman. Jelas hadirin, tidak bisa mati siapapun. Palestina banyak yang wafat. Tidak ada yang rugi kalau hidupnya taat. Ada balasan. Yang Israel tetap ada matinya waktunya.
Ada waktunya, ada waktunya. Semuanya ada waktunya. Kita tidak pakai perang, pada meninggal juga, ya kan? Harusnya ingat kepada Allah. Kita doakan, Allah akan memberi pahala kepada kita yang mendoakan, ya Allah. Hanya Engkau yang kuasa melindungi saudara-saudara kami dari kejahatan, dari siasat jahat. Jadikan setiap rencana jahat mereka, kaum Zionis, kembali kepada dirinya. Engkau maha kuasa. Mudah bagi Allah menghancurkan, mudah sekali. Tidak ada yang rumit bagi Allah, dicabut nyawanya semua, tidak ada yang rumit. Tapi kita ingat Allah tidak. Kita kasihan sama saudara kita di Palestina. Allah lebih penyayang dibanding kita, betul? Kita harus beramal, mendoakan, bersedekah, menyebarkan informasi sebagai amal soleh. Begitulah berumah tangga. Bapak-bapak, kebanyakan paknya. Bapak, ikhwan, lelaki, pengen rumah tangga lebih aman. Kalau pengen, kalau tidak harus jelas. Hadirin udah malam. Kan? Istri itu harus lebih banyak dizikirin daripada dipikirin. Tiap mikir jadi zikir. Ya istri saya tuh kalau bicara tuh nggak mau kalah. Dah memang udah garisnya. Kita yang mengalah. Tapi gimana? Ada Allah. Titipkan ke Allah. Ya Rob. Sudah 2 jam ngomel terus. Engkau pun sudah mendengarkan omelannya. Nggak usah gini-gini amat doanya ya, ini terlalu detail. Kasihanilah ya Allah. Kelihatan matanya udah muter-muter. Mulutnya sapu. Kasihanlah ya Allah, lindungi dari tipu daya setan. Lunakan hatinya. Lebih baik doa daripada ngejawab. Ngejawab apa? Justru itu saya diam juga. Kok diam aja? Jawab dong. Ketika kita jawab, ngejawab terus. Ya Allah, saya harus bagaimana? Allah. Bu, Ibu, nggak usah harus video call terus. Pak, lagi gimana? Ini anak mau video call. Ibunya yang mau. Patroli ya. Jadi suaminya juga banyak akal. Dia gayet temennya. Sini, saya sering diminta, sini katanya, mau video call dulu sama istri saya. Mana emang. Dengar, lebih baik titipkan ada Allah. Allah tidak luput satupun dari pengetahuan Allah. Kalau ibu cemburu, ibu ambil wudhu, ibu sholat. Allah lihat istrinya sholat. Allah dengar doanya. Itu lebih hebat daripada patroli berburuk sangka. Doa, ya Allah, Engkau yang menyaksikan segalanya. Tidak ada yang tersembunyi bagimu. Lindungi ya Allah, jaga ya Allah. Ibu doa dengan sungguh-sungguh, itu zikir tuh, doa tuh. Allah suka daripada kemana aja. Allah lihat kan, begitu. Ini enggak bagus. Lebih baik andalkan Allah. Enak, itu zikir hadirin. Jadi zikir itu kalau bisa hadir kekuasaan Allahnya, hadir kedekatan Allahnya, hadir janji jaminan Allah. Jadi zikir itu enak bagi kita. Karena kita akan bersandar kepada yang maha tahu, yang maha kuasa, yang apapun yang dikehendakinya tidak bisa ditolak siapapun juga. Ini enak dalam hidup tuh begitu. Terakhir zikirnya adalah curhat. Jangan gampang curhat ke orang. Konsultasi ke orang boleh, asal ke ahlinya.
Beda apa curhat dengan konsultasi? Kalau konsultasi seperti kita ke dokter, kita punya masalah dan dokter punya solusinya dengan keilmuannya, keahliannya. Kan nggak ada ke dokter, aduh, perih, oh tidak, nggak bisa gitu. Jadi kenapa? Nggak, ini nggak kuat saya. Nggak bisa gitu ke dokter, betul tidak? Gimana? Saya gembung. Tapi nggak, gembung ini membuat hati saya tertekan. Saya lihat dokternya. Ibu bukan ke sini, ibu perlu ke dokter yang lain. Yang mengerti? Konsultasi itu nggak usah pakai lebay. Dok, saya mual. Tiap makan saya muntah. Kemudian kepala saya seperti yang migrain. Serta hidung saya tuh mampet. Jelas kan? Menyampaikan fakta. Kalau curhat, tolong dokter, tolong. Nah itu kan kata dokter, Bu, saya aja banyak masalah yang curhat ke Allah. Konsultasi ke ahlinya boleh. Curhat ke Allah, ya Allah, berat hidup ini, Engkau tahu. Batin saya tertekan, rasanya nyesek. Tumpahkan saja ke Allah apapun. Saya terasa capek hidup ini, tapi meninggal belum mau. Ya Allah, gimana? Saya berat, nggak tahu harus gimana. Saya udah, Engkau tahu ya Allah, ini penghasilan saya selalu nggak cukup. Besok untuk kontrakan harus bayar. Siapa lagi saya minta ke saudara? Udah malu, ya Allah, saya malu. Bilang tuh, ya Allah, saya capek cemburu terus. Harus gimana? Tumpahkan isi hati. Walaupun Allah sudah tahu ya, tapi kita benar-benar menghibah. Itu zikrullah. Hanya Engkau yang bisa menenangkan, hanya Engkau ya Allah yang bisa membayarkan, tidak ada lagi. Oh itu rasakan leganya hati. Kalau curhat ke orang yang nggak amanah, nanti dia cerita kemana-mana. Nanti akan masuk terus ke dalam kehidupan kita, jadi sok tahu. Dia akan cerita ke yang lain, kesiannya. Tapi jangan diceritain sama dia. Saya udah rasa janji sama dia nggak akan ngomongin dia. Sambil ngomong, nggak ada gunanya. Curhat kepada Allah, konsultasi ke ahlinya boleh. Begitu? Curhat itu zikrullah, hadirin. Curhat saja, bebas bicara ke Allah dengan adab yang baik. Ya Allah, tolong saya pengen kuliah. Tapi siapa yang bayarin selain Engkau? Ya Rob, saya sudah umur, teman-teman saya udah nikah, saya belum. Ibu saya, bukan saya yang ini ya, itu mencerita saudara aja bisi. Oh, ngaku-ngaku belum. Susah nih kalau bagian ini ngomong, takut viral lagi ya. Hadirin, curhat apapun ke Allah, itu zikrullah. Dengan adab yang baik ya. Ya Allah, saya ridho dengan ujian ini. Saya terima apapun yang Kau takdirkan. Cuma kuatkan diri saya ya Allah. Kadang saya goncang. Kadang saya merasa putus asa. Padahal tidak boleh putus asa. Tolong ya Allah, kuatkan keyakinan saya. Bicara saja. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang aku, katakan aku adalah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan permintaan orang-orang yang meminta apabila berdoa padaku. Sambil jalan, sambil duduk, berbaring, ya Allah, Engkau sedang memperhatikan, ya Rob, semuanya milik-Mu, ya Allah, sehatkan saya, mudahkan urusan, banyak doa. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kalau mau naik sepeda, ya Allah, hanya Engkau yang bisa menyelamatkan. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram.
Hanya Engkau yang menyelamatkan. Tidak ada jago, tidak ada hebat, yang ada hanyalah pertolonganmu. Enak begitu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.